Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maulidia Intan Adisa dengan NIM 196200001 dari kelas Biologi A. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tumbuhan monokotil yang urdunya adalah Arales dengan famili Araceae. Tumbuhan yang saya ambil dalam klasifikasi pada kali ini adalah yang pertama itu ada Aglonema comutatum. Yang kedua ada Monstera adansoni, yang ketiga ada Monstera deliciosa, yang keempat ada Anthurium caudata Crot, yang kelima adalah tanaman Zamioculcas. Jadi ini merupakan tanaman Sri Rejeki atau Aglonema comutatum. Klasifikasinya yaitu dia merupakan kingdom Plante dari subkingdom Tracheobintha, superdivisinya adalah Spermatophyta. Divisinya adalah Magnoliophyta dari kelas Heliopsida. Dia merupakan subkelas Aracidae dengan ordo Arales dari famili Araceae. Genusnya adalah Aglaonema dengan spesies Aglonema cautatum. Tanaman Sri Rejeki atau Aglonema cautatum ini merupakan tanaman hias. Jadi dia itu merupakan tanaman hias yang banyak diminati oleh masyarakat. Dia itu memiliki variasi warna daun yang berbeda-beda. Namun pada contoh yang saya ambil ini, dia permukaan daunnya itu berwarna hijau dengan bintik putih. Kemudian bentuk daunnya itu oval dan permukaannya itu bertekstur tebal, serta permukaannya itu licin atau halus. Sedangkan pada batangnya itu berbentuk bulat, berbuku-buku, tidak berkayu, dan berair. Sedangkan akarnya itu merupakan akar serabut dan berwarna putih karena dia itu merupakan tanaman hias dari famili Aracea yang merupakan tanaman monokotil berkeping satu. Sri Rejeki atau Aglonema cautatum ini tumbuh baik pada daerah yang memiliki intensitas cahaya yang rendah. Jadi dia itu tumbuh subur pada daerah-daerah yang teduh. Tanaman selanjutnya ada Monstera adansoni atau yang biasa dikenal dengan nama janda bolong. Jadi tanaman ini saat ini banyak digemari oleh masyarakat yang digunakan sebagai tanaman hias karena memang tanaman ini itu memiliki ciri yang sangat unik dan memiliki lubang di bagian tengah permukaan daunnya. Saat ini Monstera adansoni atau janda bolong ini memiliki harga yang cukup mahal di masyarakat. Monstera adansoni, dia itu klasifikasinya adalah dia merupakan kingdom Plante, subkingdomnya adalah Tracheobintha, superdivisinya adalah Spermatophyta dari divisi Magnoliophyta. Kelasnya adalah Heliopsida, subkelasnya adalah Aracidae, ordonya adalah Arales dari famili Araceae, genusnya adalah Monstera dan spesiesnya adalah Monstera adansoni. Monstera adansoni ini memiliki ciri-ciri dia itu memiliki ciri khas pada daunnya, yaitu daunnya itu memiliki lubang pada permukaan tengah daun. Tetapi pada jenis Monstera adansoni ini lubangnya itu tidak sampai sobek di permukaan daunnya, jadi tidak sampai membentuk jari di pinggir daunnya. Ukurannya itu kecil daripada jenis Monstera lainnya. Bisa dilihat warnanya, warna daunnya itu hijau tua, agak muda, seperti berdegradasi. Kemudian bentuk daunnya itu bisa dilihat agak melengkung. Kemudian ini adalah tulang daunnya. Sedangkan batangnya itu berbentuk agak membulat, tidak terlalu kaku, berair, tidak berkayu. Karena tidak terlalu kaku sehingga tanaman ini bisa digunakan sebagai tanaman gantung yang menjulur. Tanaman ini juga biasa hidup merambat. Akarnya adalah akar serabut. Tanaman selanjutnya yang merupakan kelompok dari famili Araceae yaitu Monstera deliciosa. Klasifikasinya adalah yaitu
itu merupakan kingdom Plantae, dari subkingdomnya adalah Tracheobinta, superdivisinya adalah Spermatophyta dengan divisi Magnoliophyta. Kelasnya yaitu Liliopsida, subkelasnya adalah Aracidae dengan ordo Arales. Familinya Araceae, genus Monstera dengan spesies Monstera deliciosa. Jadi berbeda dengan Monstera yang saya ambil tadi. Kalau yang tadi itu adalah janda bolong atau termasuk Monstera adansoni. Jadi keduanya sama-sama jenis Monstera tapi berbeda spesies, sehingga memiliki ciri-ciri yang berbeda pula. Pada Monstera deliciosa ini, dia itu memiliki permukaan daun yang berlubang. Jadi berlubang sampai dia itu membelah, sampai membentuk penjari seperti ini. Terbelah-belah di bagian pinggiran daunnya sampai membentuk penjari seperti ini. Kemudian ukuran daunnya itu besar. Ukuran daunnya besar. Bisa dilihat ukuran daunnya itu besar. Bisa mencapai ukuran panjangnya itu sampai 100 cm dan lebar sekitar 20 sampai 30 cm. Bentuk daunnya itu agak seperti jantung. Kemudian warnanya itu bisa dilihat ini adalah warna hijau tua. Untuk yang agak muda itu warnanya juga lebih muda. Semakin dia tua warnanya akan semakin pekat. Tekstur permukaan daunnya yaitu licin, agak tebal dan halus. Untuk batangnya sendiri, dia itu memiliki batang yang bentuk bulat seperti ini, berair, tidak berkayu, tapi dia itu cukup kuat, mampu menopang daun yang ukurannya itu lebih besar, yang lebih besar seperti ini. Jadi dia itu kuat banget, kuat meskipun berair dan tidak berkayu, tapi dia kuat. Selanjutnya akar. Untuk akarnya di sini tidak bisa terlihat, tapi akarnya yaitu akar serabut karena dia merupakan tumbuhan monokotil. Merupakan kelompok dari family Araceae adalah Anthurium. Anthurium yang saya gunakan sebagai media identifikasi kali ini adalah Anthurium dari spesies Chlomanicrot. Jadi klasifikasinya adalah dia itu merupakan kingdom Plantae dengan subkingdomnya adalah Tracheophyta. Superdivisinya adalah Spermatophyta dari divisi Magnoliophyta. Kelasnya adalah Liliopsida dari subkelas Aracidae dengan ordo Arales. Familinya adalah Araceae dengan genus Anthurium dan spesiesnya adalah Anthurium Chlomanicrot. Jadi tanaman Anthurium Chlomanicrot ini juga banyak digunakan oleh masyarakat sebagai tanaman hias karena memang bentuknya yang sangat unik. Bisa dilihat bentuk daunnya itu bergelombang seperti sarang burung. Dengan lekukannya itu agak ke dalam. Ukuran daunnya itu panjang dan lebar. Bisa dilihat ini. Panjang daunnya sekitar 100 cm dengan lebar sekitar 20 sampai 30 cm. Warnanya dia itu adalah hijau yang lebih pekat dengan warna tulang daunnya yang lebih muda. Tulang daunnya juga bisa dilihat sangat menonjol, tegas, kokoh. Kemudian tekstur permukaan daunnya itu licin dan mengkilap. Sedangkan batangnya itu pendek, bentuknya membulat, agak keras tapi ini berair, mampu untuk menopang daun yang sebesar ini. Sedangkan akarnya, dia itu memiliki akar serabut. Sebenarnya Anthurium ini dia tuh memiliki bunga yang terdiri dari seludang, tongkol, dan tangkai. Namun pada contoh yang saya ambil ini, dia sudah tidak memiliki bunga karena bunganya sudah kering. Jadi tanaman selanjutnya adalah Zamioculcas zamiifolia. Jadi tanaman ini merupakan tanaman dari famili Araceae. Klasifikasinya adalah dia merupakan kingdom Plantae. Subkingdomnya adalah Tracheophyta dengan superdivisi Spermatophyta. Divisinya adalah Magnoliophyta dari kelas Liliopsida. Subkelasnya adalah Aracidae dengan ordo Arales. Familinya Araceae
dari genus Zamioculcas dan spesiesnya adalah Zamioculcas zamifolia. Jadi tanaman Zamioculcas zamifolia ini juga merupakan tanaman hias yang banyak disukai oleh masyarakat dan biasanya banyak terdapat pada rumah-rumah masyarakat. Ciri-cirinya yaitu daunnya itu berwarna hijau tua mengkilat. Bisa dilihat tulang daunnya itu adalah menyirip. Susunan daunnya itu adalah berderet sejajar di sepanjang batang dengan jarak yang sama. Jadi jarak antara daun ini, daun 1 pada daun 2 itu adalah sama. Daunnya itu berbentuk simetris, tebal, dan mengandung banyak air. Kemudian bentuk tepi daunnya itu adalah rata, tidak ada toreh atau lekukan sama sekali. Batangnya itu berbentuk bulat, berwarna hijau kecoklatan, tidak berkayu, dan cenderung berair. Kemudian akarnya merupakan akar serabut dan berwarna putih. Sedangkan ciri lainnya yaitu daunnya ini yaitu mengandung flavonoid dan polifenol yang bertindak sebagai antioksidan. Zamioculcas zamifolia ini dia itu dapat hidup di daerah tropis maupun subtropis dan pertumbuhannya itu bisa mencapai sampai tinggi 45 sampai 60 cm.